Apa kalian tahu bahwa angka kematian yang disebabkan oleh stres dan depresi di Indonesia sangatlah besar? Data menunjukkan bahwa sekitar 10.000 orang per tahunnya meninggal karena bunuh diri. Yang berarti tiap jam ada satu orang yang meninggal bunuh diri. Bunuh diri merupakan penyebab utama kedua seorang remaja atau dewasa muda yang berumur 15-29 tahun meninggal. Sekitar 80-90% disebabkan karena stres dan depresi. Dari data-data tersebut, kita dapat mengetahui bahwa masalah depresi dan stres, terutama di kalangan muda ini, sangat serius, di mana kalangan muda adalah aset negara yang berperan untuk melanjutkan keberlangsungan negara di generasi berikutnya. Lo pernah denger kata depresi nggak? Kayaknya hampir semua orang pasti pernah denger dong kata depresi. Entah itu dari buku, film, atau mungkin juga dari sosmed. Tapi pertanyaannya sebenarnya apa sih yang dialamin sama orang-orang yang mengalami depresi? Apa orang depresi itu moodnya selalu sedih? Atau mereka itu adalah orang yang sering banget nangis sendiri? Nah, sebenarnya depresi itu termasuk salah satu gangguan mood, atau disebut juga sebagai mood disorder. Mood itu sendiri adalah keadaan emosional yang subjektif ya, dan biasanya dirasain dalam jangka waktu yang cukup lama. Kalau mood disorder atau gangguan mood itu ditandai sama perasaan yang ekstrim, dan orang tuh punya kesulitan untuk meregulasi moodnya. Jadi nggak bisa ngontrol tuh moodnya, mau baik, mau buruk, apakah mau cemas, apakah mau sedih, dan lain sebagainya. Nggak bisa diregulasi. Nah, di video kali ini gue bakal ngejelasin tentang apa itu depresi, gejala apa aja yang mungkin muncul, dan juga pengobatan untuk orang depresi itu sebenarnya kayak gimana gitu. Nah, kalau gitu lo tonton video ini sampai selesai ya, supaya lo bisa dapet insight sepenuhnya dari video ini. Sebenarnya lo bisa mulai ngebayangin depresi itu kayak ramalan cuaca untuk mood lo selama beberapa hari ke depan. Diprediksi nih, kalau misalnya 100% hari Senin bakal hujan gede, Selasa juga, Rabu juga bakal badai. Nah, sebenarnya diprediksi 2 minggu ke depan itu cuman bakal ada badai doang gitu. Nah, kira-kira itulah yang dirasain sama orang yang mengalami depresi setiap harinya. Hari-hari mereka kebanyakan hujan atau enggak badai, intinya negatif lah gitu. Dan depresi itu sebenarnya bukan ngerasa sedih aja ya. Nah, ini kita coba lurusin ya. Depresi itu kehilangan motivasi dan ngerasa sedih yang terus-menerus gitu, atau konstan. Dan kalau menurut kitab terkenalnya psikologi, yaitu DSM-5 ya, depresi adalah periode yang setidaknya berlangsung selama 2 minggu, di mana seseorang itu mengalami suasana hati yang tertekan, sekaligus dia juga kehilangan minat dan kehilangan kesenangan dalam ngelakuin aktivitas sehari-hari. Depresi juga ngemunculin beberapa gejala tertentu, kayak masalah tidur, masalah makan, atau sulit fokus sama hal yang lagi dilakuin. Gejala orang depresi nggak cuma ngerasain depressed mood aja selama berhari-hari, tapi juga bisa jadi berat badan yang naik atau turun drastis, kekurangan tidur atau malah tidur secara berlebihan gitu, kehilangan minat dan kesenangan buat ngejalanin aktivitas sehari-hari, dan ngerasa bersalah, ngerasa nggak berguna, atau ngerasa lelah hampir setiap hari. Dengan adanya kasus depresi seperti ini, maka pemerintah harus ikut turun tangan, karena ini menyangkut keberlangsungan kualitas sumber daya manusia. Maka, dengan adanya masalah tersebut, kami memilih untuk membuat aplikasi Sanuraga ini. Sanuraga yang berasal dari kata karsa, yang memiliki arti niat, dan nuraga yang memiliki arti berbagi rasa. Nama aplikasi ini sesuai dengan tujuan kami, yaitu untuk lebih memperhatikan kesehatan mental serta kebebasan untuk bercerita dan mengeluarkan isi hati dengan nyaman. Lalu, apa bedanya dengan peran guru BK di sekolah? Karena beberapa siswa ada yang tidak berani untuk bercerita dan beberapa oknum guru cenderung membeberkan cerita tersebut. Aplikasi ini sifatnya anonim, sehingga orang bercerita bisa dengan nyaman mengutarakan isi hatinya. Maka dari itu, dengan adanya aplikasi Sanuraga ini, kami berharap bahwa siswa-siswi bisa dengan nyaman menyampaikan keluh kesah serta kritik dan sarannya. Fitur-fitur yang terdapat di aplikasi ini adalah siswa dapat menceritakan isi hatinya dengan cara mengirimkan pesan terhadap fitur di aplikasi ini, dan dilanjutkan dengan pemberian nasihat dari aplikasi tersebut. Untuk mewujudkannya, tentunya kami membutuhkan dukungan dari pihak sekolah yang bersangkutan, psikolog, Kemendikbud, serta KPAI.